Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itulah kita semua dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya selaku khatib tidak bosan-bosannya untuk berwasiat, khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi seluruh jemaah yang hadir di masjid ini. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita semua mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena kebahagiaan adalah cita-cita hidup setiap manusia yang ada di muka bumi, baik ingin bahagia di dunia maupun ingin bahagia di akhirat. Karena manakala manusia hanya hidup bahagia di dunia, maka sungguh kasihan ketika kelak adalah menderita di akhirat. Begitu juga jangan sampai kita hanya mengejar akhirat, tetapi juga dunia juga harus kita lakukan, karena sesuai dengan doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tentu kita ingin memiliki kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada manusia yang ingin hanya hidup bahagia di dunia, dan juga sebaliknya tidak ada hanya manusia yang ingin hidup hanya di akhirat tapi juga celaka di dunia. Justru kita harus seimbang, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ini adalah sesuai perintah Allah, dan Allah pun menganjurkan tidak hanya kita untuk mencari amal-amal untuk akhirat kita, tetapi juga kita untuk selalu mencari bekal-bekal di dunia kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul baitanikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan, telah dipanggil untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang mungkin setiap minggu, setiap Jumat dimukakan sampaikan oleh khatib, bahwa apabila kita telah diserukan pada hari Jumat, dipanggil oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat, maka perintah Allah tinggal karena segala aktivitas kita yang jadi tukang beli jual beli, yang dagang, yang jadi sapam, yang jadi apapun, harus meninggalkan apa yang aktivitas yang ada di dunia, bersegeralah kata Allah memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah dipanggil untuk menunaikan sholat. Agar apa? Tentu Allah agar menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan kepada kita. Maka manakala kita lalai, kita abai, kita tidak mau mendengarkan dan mau mengikuti perintah-perintah Allah ini, maka siap-siaplah kita menjadi orang-orang yang celaka baik di dunia maupun di akhirat. Maka alhamdulillah, pada kesempatan pagi siang yang berbahagia ini, kita semua adalah termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan-panggilan Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang telah diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun kesibukan yang kita miliki, apapun aktivitas yang kita lakukan di dunia ini, jangan sampai semua itu adalah melalaikan
diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sedang berdagang, berdaganglah dengan baik, yaitu disertai di dalam diri kita bahwa ada Allah yang selalu berada, yang selalu mengelilingi dan mengawasi kita. Manakala kita sedang berbisnis, selalu ingat Allah agar bisnis kita lancar dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan, amaliyah dunia yang kita lakukan selama di dunia ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah lalai, jangan pernah lupa dari pandangan dan pemikiran dan tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, la tulhiku amwalukum, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, karena barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah adalah orang-orang yang merugi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini apabila kita menjadi sebab lupa karena harta kita itu menjadi sebab lupa dengan Allah, karena anak kita menjadi sebab lupa dengan Allah, maka berarti kita adalah orang-orang yang termasuk merugi baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka jangan sekali-kali harta yang kita miliki adalah harta yang melalaikan kita dari Allah. Keluarga, anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang berkah adalah harta yang menjadikan pemiliknya adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berkah adalah anak yang menjadi sebab orang tuanya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita memiliki harta, memiliki pangkat dan jabatan, memiliki anak dan keluarga, itu menjadi sebab kita lupa dan kita jauh dengan Allah, berarti itulah harta, anak, keluarga, pangkat, jabatan adalah membawa bala bencana pada hidup kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa'lamu, kata Allah, annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagian cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka harta, anak semua adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena manusia hidup di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki ujian. Miskin ujian, kaya ujian, punya pangkat ujian, jabatan ujian, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang lulus dari ujian Allah, maka tentu ia akan mendapatkan tingkatan derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian bersegeralah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita selain daripada diri kita sendiri yang mencari keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memperbanyak amal kebaikan, dengan memperbanyak tafakur, dan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Luqmanul Hakim, sahabat baginda Rasulullah SAW, pernah berwasiat kepada anaknya, ya bunayya inna nasa salasatu aslasin, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, sesungguhnya manusia itu terbagi atas 3 bagian. Apa itu? Sulusahu lillah, bagian yang pertama kita ini adalah untuk Allah. Wasulusahu li nafsi, bagian kedua adalah untuk diri kita sendiri. Wasulusahu li tuti, dan bagian yang ketiga adalah kita ini adalah untuk cacing-cacing yang ada dalam tanah. Jadi setiap diri manusia yang hidup di muka bumi ini, termasuk kita semua yang hadir ini, ternyata ada 3 bagian. Bagian pertama untuk Allah. Apa yang untuk Allah? Faruhuhu lillah, ruh kita adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah untuk Allah. Lalu apa yang untuk jasida? Fasulusahu li nafsihi, fama huwa li nafsihi fa'amaluhu, amal kita lah yang untuk kembali pada diri kita sendiri. Wasulusahu li tuti, dan sepertiga lagi untuk cacing-cacing dalam tanah. Wa ma huwa fajasaduhu li tuti, sedangkan jasad kita yang gagah perkasa, yang sering mundar-mandir ke sana kemari, ini semua akan menjadi santapan dan kembali ke tanah. Awal dari tanah akan kembali ke tanah, menjadi makanan cacing-cacing dan belatung yang ada dalam tanah. Jelas bahwa manusia ada ruh, ada jasad, ada amaliyah. Ruhnya kembali ke Allah, jasadnya kembali
kembali ke tanah dan amalnya akan kembali pada diri sendiri. Maka jika kita berbanyak amal kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kita dapatkan dari sisi Allah. Dan apabila memperbanyak amal kejelekan di muka buminya, maka kelak kejelekan itu akan mengazab dan menyiksa diri kita sendiri. Semua akan kembali pada diri sendiri, tidak akan menyimpang pada tetangga, saudara, keluarga. Semua apa yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri, karena amaliyah itu adalah untuk diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Dan jika kita berbuat kejelekan, maka kejelekan itu pun untuk diri kita sendiri. Maka semua akan dihisab di hadapan Allah, dan kita akan menanggung resikonya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang beriman, yang selalu melakukan amal soleh, dan mudah-mudahan kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sekelumit khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi seluruh jamaah yang hadir di masjid ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalan minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.